Ikan gurame saya kira lebih tahan, dia lebih bisa menyesuaikan dalam segala musim, lebih kuat, dan untuk harga dia juga termasuk baik atau stabil daripada ikan-ikan yang lain seperti ikan hias dan sebagainya. Nama saya Muhammad Ali Muhsin. Saya berprofesi sebagai pembudidaya ikan gurame. Saya tempat tinggal di Desa Pulusari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Temanggung. Usaha ini saya mulai sejak lulus aliyah. Jadi setelah di aliyah itu saya sudah mulai belajar untuk budidaya ikan gurame. Saya mendirikan awal-awal itu bekerja sama dengan teman, tapi sekarang saya sudah sendiri. Tingkat kematian ikan gurame ya cukup kuat daripada ikan yang lain, saya kira. Tingkat kematiannya sekitar 20%. Jadi kalau budidaya barangkali resiko kematian maksimal sekitar 20%. Selebihnya asalkan cara perawatannya baik, itu bisa menghasilkan gurame yang berkualitas juga. Benih untuk saya budidaya ini saya menenerkan sendiri. Jadi saya belinya telur ke peternak indukan. Setelah itu saya kembangkan, saya tetaskan sendiri, saya pijahkan sendiri, kemudian saya besarkan di kolam pembesaran. Saya melihat peluang gurame ini cukup baik, melihat dari kebutuhan pasar yang begitu besar, sehingga harga daripada gurame itu juga cukup stabil daripada ikan yang lain. Selama ini yang kami lakukan adalah tentunya membuat lahan-lahan baru untuk budidaya ikan gurame. Kemarin saya awal-awal itu hanya beberapa petak yang saya gunakan menjadikan tempat sebagai budidaya gurame. Alhamdulillah dengan keuntungan yang diperoleh, saya membuka lahan-lahan baru sehingga semakin banyak lahan yang bisa saya gunakan untuk budidaya ikan gurame. Tentunya perolehan hasil daripada panen daripada gurame itu juga melimpah, sehingga nanti terjadi siklus panen itu menjadi tidak setahun sekali. Usia gurame itu kisaran antara 12 sampai 15 bulan idealnya. Nah, ketika saya harus menunggu waktu itu, tentu kan kebutuhan yang lain nanti tidak bisa terpenuhi, sehingga saya mempunyai strategi untuk membuka lahan baru. Dan untuk budidaya itu saya memberikan benih dalam siklus waktu yang berjenjang, sehingga panennya bisa menjadi 3 bulan sekali, bahkan bisa 2 bulan sekali, sehingga bergantian seperti itu. Kerugian tentu pernah, yang namanya usaha pasti pernah mengalami yang namanya kerugian dan keberhasilan. Saya pernah rugi waktu itu karena kematian tentunya, karena waktu itu musim dan cuaca tidak mendukung sehingga banyak ikan yang mati. Tapi tentu kerugian itu justru menjadikan pelajaran bagi saya untuk belajar lagi, sehingga hal-hal yang akan menyebabkan ikan itu mati tentu kita menjadi antisipasi termasuk perawatan air, kemudian cara pemberian pakan dan sebagainya.
luas lahan yang kami produksi, yang kami gunakan sebagai budidaya ikan gurame ini sekitar 200-an ru atau sekitar 1/5 hektar ya. Sehari kami memberikan pakan itu 2 kali, si pagi dan sore. Kalau habisnya pakan itu tergantung dari usia ikan itu sendiri. Kalau ikan itu masih kecil tentu pakan nggak terlalu banyak. Kalau ikan itu sudah besar itu tentu membutuhkan pakan yang banyak. Kendala yang kami rasakan yaitu mungkin cuaca kadang ya. Pertama, cuaca itu kita kan tidak bisa menentukan ya, kadang terik panas, hujan yang lebat itu juga pengaruh terhadap kesehatan ikan. Kedua, kualitas pakan. Kualitas pakan ini kita juga tidak tahu bahan yang digunakan pabrik. Yang jelas kita kan ikut pabrik saja. Kadang pakan ini tidak sesuai atau tidak cocok dengan kondisi ikan, sehingga ikan banyak yang sakit dan terserang hama. Kemudian kendala lagi yaitu dari faktor eksternal, hewan liar ya, hewan liar. Ini contohnya yang masih kecil itu kendalanya kadang ular ya, ular liar, kemudian kelelawar ini juga terkadang memberikan kendala tersendiri bagi pertumbuhan ikan. Kemudian kalau lagi seperti biawak biawak ini juga menjadi masalah tersendiri bagi peternak ikan gurame. Kalau pencatatan di waktu dari mulai pembibitan sampai panen itu sekitar 12-15 bulan. Itu ideal ikan itu biasanya sudah mencapai ukuran bobot sekitar 6-8 on. Itu sudah masuk konsumsi. Walaupun ada beberapa peternak ikan gurame itu sampai 1 kilo. Itu tergantung selera pasar. Tentunya rentang antara 3-9 on itu ikan gurame bisa digunakan sebagai konsumsi pasar. Kalau hama dari penyakitnya gurame itu sama seperti ikan yang lain, seperti jamur, kemudian kadang juga cacar dan lain-lain. Itu adalah penyakit umumnya ikan lah, kebanyakan ikan seperti itu. Cuma kita kalau tahu misalkan ada ikan yang sakit, berarti harus ada treatment atau penanganan ya, termasuk perawatan air, kebersihan air, dan pemberian pakan, pola pakan tadi. Itu juga pengaruh terhadap kesehatan ikan. Cara mengatasinya macam-macam, termasuk seperti saya menggunakan sistem long jog. Nah, long jog itu dikurangi dan ditambah airnya, artinya mengganti air ya. Jadi air yang lama itu kita buang, kemudian diganti dengan air yang baru. Itu pertama. Yang kedua, dengan mengurangi kadar pakan. Terkadang ikan yang sakit itu ketika diberikan pakan yang terlalu berlebih justru dia tambah sakit, sehingga saya mengurangi kadar pemberian pakan. Kemudian saya menggunakan obat yang sudah diracik oleh pabrik untuk mengurangi penyakit daripada ikan tersebut. Untuk penjualan biasanya kami sudah bermitra dengan pedagang ikan. Artinya kalau memang sudah waktunya untuk dipanen, biasanya kami didatangi oleh pedagang yang memberi agen lah bahasanya, agen untuk menjualkan ikan gurame tersebut. Tipsnya untuk budidaya gurame, selama saya membudidayakan gurame, agar waspada terhadap kondisi situasi iklim cuaca ya. Karena misalkan terik gitu. Kalau kondisi terik, lebih baik sering untuk menambah air, sehingga kondisi air tidak
terlalu panas ketika terik matahari. Kemudian kalau cuaca hujan, sering-seringlah untuk mengganti air sehingga air ini tetap kondisinya bersih dan jernih ya. Karena air hujan itu, kandungan daripada air hujan itu juga tidak baik apabila itu berlebihan bagi si ikan. Perhatikan juga pertumbuhan ikan itu. Artinya jangan kita terlalu semangat memberikan pakan ketika kondisi ikan itu sehat. Kebanyakan pakan itu juga mempengaruhi terhadap kondisi kesehatan ikan. Jadi untuk keberhasilannya, itulah waspadalah terhadap pemberian pakan dan perawatan air. Di daerah Ngunut mungkin banyak yang budidaya ikan karena di sini untuk kualitas airnya termasuk baik, stabil. Jadi kadar pH yang dihasilkan di wilayah Ngunut dan sekitar, khususnya Tulungagung, termasuk baik daripada walaupun yang lain juga baik, tapi Tulungagung saya kira loh itu cenderung kualitasnya lebih stabil pH-nya. Sehingga itu terhadap ikan juga kuat, lebih mungkin untuk tidak terserang penyakit. Peran pemerintah terhadap pemberdayaan ikan gurame yang saya alami adalah bantuan terhadap sumber daya kelistrikan. Jadi saya menggunakan listrik bisnis. Terima kasih juga terhadap pemerintah yang hari ini sedang membantu dalam sektor pembiayaan listrik. Jadi ada tarif bisnis ini cukup membantu sehingga itu tarifnya lebih murah daripada rumah tangga. Karena perlu diketahui pula untuk sumber yang digunakan dalam air ini, kita menggunakan sumber mata air asli, sehingga alat yang kami gunakan adalah berupa pompa air yang membutuhkan listrik ya. Sehingga bantuan pemerintah berupa subsidi di sektor bisnis listrik bisnis ini cukup membantu. Saran kami untuk para pemula, teruslah untuk mencoba dalam dunia perikanan, karena dalam dunia perikanan nanti banyak hal-hal yang pengalaman yang Anda peroleh tentunya tidak terduga. Saran kami ya, mulailah usaha perikanan ini tentunya dengan kesabaran, tentunya dengan memang betul-betul niat untuk membudidayakan ikan ya, agar supaya nanti hasil yang diperoleh juga maksimal. Saya mengapresiasi para pemuda yang mau, dalam artian mau untuk membudidayakan ikan, karena bangsa ini adalah dikenal juga dulu sebagai bangsa maritim. Artinya apa? Bangsa yang juga dekat dengan yang namanya ikan. Kita lihat kebutuhan ikan juga semakin bertambah, sehingga saya sangat mengapresiasi, saya sangat mendukung sekali bagi para pemuda yang mau dan menggeluti dunia perikanan ini, khususnya ikan konsumsi termasuk ikan gurame ya. Jadi karena kebutuhan konsumsi ikan gurame itu juga luar biasa, sehingga saya sangat mengapresiasi tinggi bagi mereka yang mau menggeluti dunia perikanan, khususnya ikan gurame. Saya berharap anak-anak muda pada era sekarang untuk melek atau tahu ya terhadap peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Dan sampai kita itu menjadi pemuda yang hanya sebagai kutu buku saja. Ya, kita tahu potensi yang luar biasa yang diberikan Tuhan terhadap bangsa kita adalah luar biasaan terhadap sumber daya alam. Maka sumber daya alam yang luar biasa ini tentu harus kita syukuri, dan anak-anak muda lah sebagai generasi yang akan datang yang mampu mengolah daripada sumber daya ini menjadi sumber daya yang berkualitas, yang berkembang, sehingga untuk
kemajuan bangsa Indonesia.